aku mau cerita sedikit nih. Jadi aku dulu setelah lulus dari SMK itu pengen banget kerja, karena aku pengen bisa dapat uang, bisa dapat teman, pengalaman, ya kan. Terus rasanya itu kalau kayak kerja itu kayak kerja pulang udah selesai, melakukan aktivitas sendiri. Kalau kita mau beli apapun pakai uang kita sendiri, kita nggak jadi beban orang tua gitu kan. Tetapi kadang ketika pekerjaan yang kita dapatkan itu benar-benar bikin kita kayak frustasi gitu ya, kayak beban banget, kayak tertekan gitu kan. Karena dunia pekerjaan itu kan pasti ada penekanan, nggak kayak ada in my life gitu kan, kerja di kantoran dedet langsung pulang, kan nggak mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang seperti itu, tetapi kan kita nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana mereka itu di luar on kamera seperti apa yang mereka alami. Karena teman-teman, terkadang apa yang kita lihat itu nggak sesuai dengan realitanya teman-teman. Terkadang ada loh realitanya yang lebih kayak lebih berat gitu ya, yang nggak semua orang tahu gitu kan. Kan nggak mungkin juga kalau misalkan kita ada masalah atau apapun kayak kita langsung ini loh aku tuh kerjanya begini. Yang ada nantinya orang nggak akan mau gitu loh kerja di pekerjaan yang sama yang kita rasakan gitu kan. Karena kan orang nggak mau susah ya kan. Tetapi di balik setiap kayak masalah atau hal-hal yang berat yang kita hadapi itu pasti ada hikmahnya teman-teman. Tetapi kadang orang itu tidak mengerti, tidak paham hikmah apa yang ada gitu loh. Apa sih hikmah dari masalah yang aku hadapi sekarang? Kita nggak tahu. Terkadang kita tuh hanya bisa menerka-nerka, oh mungkin seperti ini, kayak berpikir positif aja. Tetapi kita masih belum tentu pasti apakah hikmah darinya seperti apa. Biasanya kita baru paham setelah kita melewati fase-fase kehidupan. Baru ketika kita sudah berhasil melewati fase tersebut, kita menoleh ke belakang dan kita langsung tersenyum. Oh, kayak berkata, oh ternyata ini ya Allah, dibalik hikmah dari masalah yang kau ujikan kepadaku. Rasanya tuh kayak gak nyangka ya, ternyata aku bisa ngelewatin semuanya. Padahal dulu tuh kayak gimana ya caranya ya ngelewatin ini semua ya, kok kayak berat banget sih, kok kayak gak sanggup banget sih. Nah, perasaan hal itu udah lumrah biasanya terjadi di semua orang. Cuman ada beberapa yang mungkin gak ngerti, akhirnya mereka menyerah gitu kan. Karena mungkin keadaan atau faktor-faktor yang mendukung gitu kan, support, teman, sistem. Kita nggak bisa mengejudge orang, masalah kamu tuh sepele tahu, masa gitu aja nggak bisa. Kita nggak boleh teman-teman, karena kita nggak tahu masalah yang mereka tutupin. Mungkin aja yang mereka ceritakan kepada kalian itu hanya beberapa aja, karena nggak terkadang orang itu tidak menceritakan semua masalahnya. Tetapi ada beberapa yang memang sekiranya diceritakan untuk mendapatkan solusi. Tapi jarang banget teman-teman itu memberikan solusi. Tapi biasanya mungkin kayak support, semangat, kayak gitu itu. Mungkin itu sepele, tapi ternyata itu benar-benar berpengaruh loh teman-teman. Kalau kita lagi ada masalah, terus teman kita kayak sabar ya, semangat, kayak kita memberikan dukungan secara emosional, itu benar-benar membantu buat mereka yang lagi pusing, lagi bingung arah bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi seakan-akan mereka tuh punya kekuatan gitu. Oke, kalau banyak yang mendukung, banyak yang mensupport, oke, akan aku coba untuk menghadapi. Daripada yang enggak sama sekali, atau justru ketika ada teman yang susah,
malah mengejudge. Kayak itu kan salah kamu tanpa memberikan solusi apapun. Terkadang orang yang mengejudge dulu, kemudian memberikan solusi atau motivasi, itu nggak semuanya salah. Karena ada beberapa orang yang memang memiliki sifat bandel dan hanya bisa berubah dengan kondisi. Salah satunya adalah kondisi dijudge orang. Dan aku pernah mengalami hal itu. Jadi aku tuh dulu pernah dijudge orang ya, yang benar-benar membuat aku tuh berambisi. Oke, kalau kamu ngerendahin aku seperti ini, oke, aku akan membuktikan itu. Tetapi kalau kita nggak dijudge itu, kita nggak akan bertumbuh, kita nggak akan berkembang. Tapi tidak selamanya ngejudge orang itu hal baik, teman-teman. Karena judge itu udah buruk termasuk. Tetapi bagaimana tanggapan kita mengenai hal buruk itu? Apakah kita mampu merubah hal buruk itu menjadi sebuah peluang untuk kita bertumbuh, berkembang, ataukah kita menanggapinya dengan hal yang justru membuat kita insecure, terus menyerah, sehingga kita putus asa? Setiap respon orang-orang itu berbeda-beda, maka kita nggak bisa langsung ngejudge orang dengan beranggapan itu adalah motivasi buat mereka. Nggak bisa, teman-teman. Kita harus melihat situasinya dulu, bagaimana mereka, karena mental setiap orang itu beda-beda. Ada yang mental baja, ada yang mentalnya nangisan, ada yang mentalnya kayak bener-bener gampang down. Jadi kita nggak bisa, kita harus lihat situasi dulu. Tapi kalau di dunia pekerjaan dan kamu memiliki tanggung jawab yang besar, maka biasanya atasan itu nggak akan memikirkan mental kamu. Tetapi nggak semuanya. Tapi kalau kalian punya atasan yang memikirkan mental kamu, itu suatu nikmat yang harus kamu syukuri sih. Karena kalau dunia pekerjaan itu rata-rata ya mereka reality aja, profesional gitu. Kalau kamu merugikan perusahaan, ya mereka akan marah gitu. Tetapi itu juga buat pelajaran buat kita, supaya kita lebih berhati-hati lagi, supaya kita nggak merugikan orang juga gitu kan. Kalau kita marah sama keadaan lalu kita nggak berbenah diri, itu yang salah. Kita boleh kok marah dengan keadaan, tapi setelah itu kita harus introspeksi diri. Kayak, kenapa aku bisa seperti ini? Bagaimana cara aku memperbaikinya? Itu karena kalau misalkan kita merugikan diri sendiri, it's okay. Kita masih bisa memperbaiki diri kita sendiri. Yang penting bukan orang lain yang rugi. Karena kalau orang lain yang rugi, maka hubungannya adalah kamu dengan dia. Kamu minta maaf dengan dia, mungkin masalah kamu dengan dia mungkin selesai, tapi belum tentu masalahmu dengan Tuhan selesai. Makanya lebih berhati-hati dan ya saling mengingatkan satu sama lain. Ini juga sebagai pengingat buat diri aku sendiri. Oke, perbincangan hari ini itu aja. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin bisa di sesi 2. Semoga aja speaking aku makin lancar. Dadah.